Yang ketiga di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan di ucapan syukur. Maksudnya adalah saudara, lewat doa dan ucapan syukur kita mengalihkan fokus kita kepada kekhawatiran dan kepada Allah adalah sumber damai sejahtera. Ketika kita kehilangan damai sejahtera itu, ketika kita mau supaya damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, hal yang ketiga yang kita lakukan adalah doa dan ucapan syukur. Waktu kita berdoa dan mengucap syukur, maka kita alihkan perhatian kita yang tadinya kepada ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Kita fokuskan kepada Allah adalah sumber damai sejahtera. Amin. Tenang, Tuhan pasti bereskan. Tenang, Tuhan pasti berikan kemampuan. Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Alkitab bilang apa? Tuhan memberikan jalan keluar. Masalahnya gini saudara. Masalahnya kadang sering kali kita bilang gini, Tuhan kapan ini jalan keluar muncul? Perasaan ini saya udah berdoa bertahun-tahun. Saya udah mohon bertahun-tahun. Jangankan kita berdoa seperti itu. Salah satu tokoh di Alkitab, Rasul yang paling hebat. Dia bilang berkali-kali. Bahkan dia pernah diangkat ke surga. Ke langit yang ketiga. Dia berbahasa roh, dia penginjilannya luar biasa. Tapi dia sampai hari ini, dia waktu akhir hidupnya dia berdoa supaya Tuhan, kalau boleh duri ini dicabut. Tapi jawab Tuhan jawabnya enteng saudara. Cukup kasih karuniaku ada padamu. Bapak Ibu kalau pelajari biografinya Rasul Paulus, waktu Tuhan jawab bilang begitu, cukup kasih karuniaku ada padaku. Waktu kita lihat itu jawaban yang kita pikir, itu jawaban yang buat saya, Tuhan ini ngeledekin Paulus. Gue udah layani Tuhan sudah luar biasa. Mujizat orang ngalami, saya tumpangkan tangan atas orang, saya mendoakan orang, dan banyak orang boleh mengalami mujizat. Sedangkan saya sendiri ada sakit. Tapi saya berdoa supaya sakit ini sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh. Malah jawabannya, cukup kasih karunia ku ada padamu. Lah kan, kalau gue jadi Rasul Paulus kan kita dihina juga orang kan. Lu orang lain lu hebat, lu khotbah penginjilan luar biasa, lu mujizat sana sini. Tapi lu sakit lu sendiri, lu gak sembuh-sembuh. Cukup kan? Kenapa saudara? Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau seandainya Tuhan jawab doanya Paulus bisa menjadi orang yang sombong. Luar biasa. Karena siapa rasul yang pernah diangkat hidup-hidup ke surga. Bahkan Yesus jumpai dengan dia. Sakitnya dia apa? Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Salah satu sakitnya dia itu dia rabun. Karena waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi dia tersungkur. Ada cahaya yang masuk sehingga retinanya. Retina di matanya itu putus. Maka kan di surat Galatia dia bilang, saya tulis surat ini dengan tulisan tanganku yang besar-besar. Menunjukkan bahwa dia mengalami sakit matanya. Dan dia mohon supaya ini sembuh. Kalau ini sembuh luar biasa. Tapi nggak sembuh. Amin. Yang kedua, lewat doa dan ucapan syukur ada penguatan iman. Memperjelas ketergantungan pada Allah. Memperkuat kepercayaan bahwa Tuhan peduli terhadap kebutuhan. Kadang-kadang kita juga pikir bahwa